Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini kembali kita bahas teks-teks tentang teks ceramah ya kemarin. Jadi kita belajar eksplanasi kemarin tentang eksplanasi bagaimana terjadinya fenomena hujan, tsunami, terus badai gitu kan. Nah, jadi hari ini kita akan memperdalam tentang konten kebiasaan ya kemarin. Kamu bisa buka bukumu di halaman 47. Kita bahas sedikit tentang tugas yang kemarin ya, karena kemarin kan ada saya tugaskan eksplanasi, karena langsung kita kemarin udah masuk ke pidato. Jadi ini coba kita bahas lagi sedikit. Udah dikerjain belum di rumah yang di halaman 52? Kalau yang sudah bawa bukunya, buka bukunya, coba lihat di halaman 52. Nah, di situ ada beberapa jenis teks yang harusnya kita bedakan gitu, mana eksplanasi, mana eksposisi, mana yang dia teks prosedur gitu kan, karena ini nanti ada keluar di ujian. Nanti jadi kisi-kisi untuk ujian itu saya berikan di grup, kan ada grup bahasa Indonesia, itu saya kasih ke sana insya Allah hari ini gitu ya, atau paling lambat nanti malam gitu ya, besok pagi paling lambat, pokoknya dalam malam ini bakal saya kasih. Nah, jadi ada beberapa hal yang pastinya keluar ujian, salah satunya adalah struktur teks eksplanasi, terus konten kebahasaan teks prosedur. Nah, itu harus kamu ingat ya. Jadi kita ulas sedikit, nanti gambaran ujiannya itu berkaitan dengan kaidah kebahasaan prosedur. Jadi seperti ada kalimat imperatif, terus tunjukkan yang mana merupakan kata teknis gitu kan. Terus kenapa sih perlu tujuan gitu dalam proses membuat sebuah teks prosedur. Gitu. Jadi apa sih fungsinya kita menentukan tujuan kemarin? Ingat ya, tujuan itu fungsinya untuk menentukan arah kerja. Jadi ketika kita menulis sebuah tujuan, berarti fungsinya untuk menentukan arah kerja. Arah kerja apa ya? Arah kerja prosedur yang mau kita lakukan. Nah, lalu jangan sampai salah, ada penggalan-penggalan, nanti coba dibedakan mana yang penggalan yang berupa teks prosedur, mana yang eksposisi, mana nanti yang narasi. Contoh di halaman 52 tuh ya, nanti ada yang seperti itu. Di situ ada katanya pertanian yang diberlakukan secara konvensional sudah ketinggalan zaman. Cara bertani konvensional ini dipandang tidak mampu meningkatkan produksi dan kualitas pangan jika dilihat dari tingkat kebutuhan pangan. Untuk mengatasi masalah ini, sekarang sedang dikembangkan bioteknologi yang diharapkan mampu melipat gandakan produksi pangan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Hal ini berarti lebih ke tesis ya, berarti ini eksposisi sih masih.
karena dia kan masih sifatnya tesis atau mengungkapkan kayak pendapat kan yang A ini. Berarti kalau tesis tergolong eksposisi. Yang B ini satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi adalah sektor-sektor di bidang pertanian. Misalnya perikanan masih meningkat cukup mengesankan, yaitu 6,65%. Demikian pula perkebunan yang meningkat 6,46%. Walaupun terkena kebakaran sepanjang tahun, sektor kehutanan masih tumbuh 2,95%. Secara umum, kontribusi dari sektor-sektor pertanian terhadap produk domestik bruto PDB meningkat dari 18,07 menjadi 18,04%. Nah, kalau seperti itu kan argumen ya. Iya Ustaz. Udah di kelas, Ustaz? Udah Ustaz. Udah dari tadi, udah 10 menit yang lalu. Iya Ustaz. Iya Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Bentar ya. Oke ya, maaf ya tadi ada berita duka dari orang tua siswa. Jadi yang C ini sejak sekolah dasar ya, katanya itu sejak sekolah dasar aku dididik mandiri oleh ibuku. Pada saat aku berusia 11 tahun, ibuku mendidik aku supaya bisa mencari uang sendiri memenuhi kebutuhan sekolahku. Setiap berangkat sekolah, ibuku menyertakan bermacam-macam buah. Satu untuk dijual di sekolah, aku melakukannya dengan senang hati. Satu tas katanya. Lama-kelamaan ibuku menyuruhku untuk membeli dan menjual sendiri tanpa harus dibantu siapapun. Kegiatan semacam itu aku lakukan sampai sekarang meskipun aku sudah sekolah di SMA dengan barang-barang yang berbeda. Sekarang aku menjual pakaian dari mutu berkualitas rendah sampai dengan berkualitas tinggi. Yang paling mengesankan bagiku, sejak dulu sampai sekarang masih tetap ada pembeli setiaku. Jadi kalau ini kan dia menceritakan tokoh, terus kisah-kisah dia. Nah ini berarti lebih ke teks narasi ya. Terus yang D, pohon anggur di samping buahnya yang digunakan untuk pembuatan minuman, daunnya pun dapat digunakan sebagai bahan untuk pembersih wajah. Caranya, ambillah daun anggur secukupnya, lalu tumbuk sampai halus. Masalah hasil tumbukan itu ke dalam air, tunggu sampai mendidih katanya. Setelah ramuan tersebut kita dinginkan dan dingin baru kita gunakan untuk membersihkan wajah. Kalau seperti ini kan langkah-langkah, berarti teks prosedur ya.
Terus yang nomor 5 yang E, pada masa lalu bila seseorang ingin menabung atau mengambil uang di bank, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya. Demikian juga bila seorang nasabah atau penabung ingin mentransfer dana ke rekening lain, harus datang ke bank tersebut dengan memenuhi segala persyaratannya. Segala transaksi harus dilakukan di tempat bank itu berada. Sekarang para nasabah bank dipermudah dengan teknik layanan baru. Bila mau mengadakan transaksi mulai dari menabung, mengambil uang, mengecek saldo, akhirnya hingga bayar rekening telepon. Telebanking merupakan inovasi baru. Ini sepertinya kalau ini eksposisi juga, cuma ini eksposisi komparasi membandingkan telemarketing dan perbankan masa lalu dan masa kini gitu, karena dia masih menjelaskan cara-cara. Iya kan? Kayaknya nggak ada yang eksplanasi lah. Atau mungkin yang E ini masih bisa lah kita golongkan ke eksplanasi, tapi yang jelas A, B, C, D nggak bisa. Karena BCD itu sama sekali tidak ada menyinggung tentang bagaimana terjadinya fenomena. Sementara kan eksplanasi itu harus urutan sebab akibat. Yang ini pun sebenarnya kurang sih urutan sebab akibatnya, cuman masih bisa lah. Tapi kalau kita lihat-lihat lagi sebenarnya lebih ke eksposisi sih dia. Oke, itu coba diperhatikan ya, bagaimana unsur-unsurnya gitu kan. Nah, terus untuk struktur dan kaidah kebahasaan, kayaknya eksplanasi udah fix sih. Oke, berarti kita udah ke pidato aja ya. Jadi kemarin pidato itu sudah sampai, ada nggak dicatat? Jadi teks ceramah ini sebenarnya itu golongan dari teks eksposisi juga. Cuman dia kalau di K13 dia termasuk pidato gitu. Ntar ya, ini kita lagi dulu. Oke, jadi kan yang kita maksud dengan nah, jadi kan teks ceramah ini itu sebenarnya kalau nama lainnya adalah pidato. Jadi teks ceramah yang kita bilang pidato ini termasuk ke dalam teks eksposisi, atau yang lebih tepatnya adalah eksposisi persuasif. Nah, gitu ya. Nah, eksposisi persuasif ini dia lebih ke komunikasi lisan yang sifatnya itu searah. Ya, komunikasi lisan yang sifatnya itu searah. Nah, jadi kenapa dikatakan dia searah? Karena
tidak pernah ada feedback dari audiensnya, ya. Jadi dia nggak pernah ada feedback dari audiensnya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam proses ceramah atau pidato kan nggak pernah ada orang yang nanya jawab atau malah ngasih sanggahan gitu ya. Jadi kalau dalam masalah proyeksi bahwa sebuah yang dikatakan searah ini tidak pernah ada tanggapan gitu. Jadi sampai selesai apapun ceritanya dia nggak pernah ada respon dari si audiensnya. Nah terus untuk jenis informasi, nah informasi itu kan ada beberapa. Ada yang dia jenis, kan dari struktur kita bisa lihat ya. Strukturnya itu kan ada tesis, terus ada argumen, ada rekomendasi, itu kan? Nah dari segi tesis ini kan yang di awalnya, inilah yang kita sebut sebagai pendapatnya, gitu kan? Jadi si tesis di sini itu punya beberapa pecahan. Ada tesis yang sifatnya dia informatif, ada yang rekreatif kemarin ya, ada yang persuasif. Nah gitu. Kalau yang informatif dia memberikan informasi. Kalau yang rekreatif dia memberikan hiburan. Kalau yang persuasif dia memberikan ajakan. Tuh. Jadi dia ini masalah jenis tesisnya aja. Terus tujuannya di awal. Nah, maka jenis tesis ini nanti butuh data-data. Misalnya kita ngasih informasi, terus misalnya kita ngasih hiburan atau kata sambutan, terus misalnya kita ngasih ajakan, maka dia butuh yang namanya informasi atau data-data pendukung, gitu ya. Iya, Ustaz.
Oke ya, coba kita lihat jenis-jenis informasinya itu ada di halaman 81 ya. Jadi kalau misalnya kita membaca permasalahan aktual, jadi di sini kan ada KD-nya, kamu menemukan informasi dan permasalahan aktual dalam teks cerita persuasif atau namanya teks ceramah. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kamu sudah mengenal jenis yang disebut dengan teks ceramah, gitu kan? Jadi informasi dalam media massa umumnya itu bersifat aktual atau baru dan masih hangat dibicarakan. Demikian pula yang disampaikan melalui ceramah. Ya, kamu bisa lihat bukumu di halaman 81 ya. Nah, di halaman 81 itu ada jenis-jenis informasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Informasi berdasarkan fungsi, yaitu informasi yang bergantung pada materi dan juga kegunaan informasi yang termasuk jenisnya adalah informasi yang menambahkan pengetahuan atau informasi yang mengajari, sifatnya edukatif seperti yang kayak pembelajaran, terus seminar, simposium gitu. Terus informasi yang hanya menambahkan pengetahuan, misalnya pergantian kurikulum, terus program vaksin. Nah, itu namanya informasi pengetahuan. Kalau yang dia edukatif, dia lebih ke hal-hal yang sifatnya mengubah cara belajar, cara pandang, cara hidup. Misalnya informasi tentang membuat kerajinan tangan yang berbasis kearifan lokal. Nah, gitu ya. Nah, itulah jenis informasi berdasarkan fungsi. Nah, terus informasi berdasarkan format penyajian, yaitu informasi berdasarkan bentuk penyajiannya. Di media massa dikenal sebagai penyajian dalam bentuk tulisan atau foto. Ya, foto itu bisa foto kartun ataupun karikatur. Jadi dia format penyajiannya aja yang beda. Misalnya dalam bentuk tulisan dikenal sebagai berita, artikel, karangan, feature ya. Karangan khas itu feature yang dia membahas sebuah topik atau rubrik tertentu yang sebenarnya sedang dibicarakan, tapi dipandang dari sudut pandang tertentu atau opini gitu. Nah, opini publik. Nah, itu namanya feature. Jadi feature itu beda sama opini yang sebenarnya. Feature itu dia bentuknya lebih pendek, terus dia lebih banyak dialog interaktifnya di dalamnya. Jadi misalnya, pernahkah Anda mencoba untuk memanfaatkan lahan kecil di pekarangan rumah untuk menanam tumbuhan yang bermanfaat seperti apotik hidup? Nah, kalau belum, Anda bisa mencobanya. Kan tanaman apotik hidup ini banyak fungsinya loh. Selain untuk masak, juga bisa untuk obat gitu. Nah, tips-tipsnya banyak. Pertama, Anda bisa menggunakan beberapa tanah yang tersisa di pekarangan rumah untuk penggunaan teks atau sejenis apa nih ya, polybag yang kita susun rapi gitu kan. Nah, itu boleh dijadikan sebagai tempat untuk apotik hidup. Nah, itu feature itu dia lebih kayak kecampuran prosedur dengan opini gitu dia, tapi dia pendek aja gitu. Nah, terus dia ada resensi, kolom, dan karya fiksi. Terus informasi berdasarkan lokasi peristiwa. Nah, ini kok ini udah pasti kayak apa ya, National Geographic Channel ya, kayak misalnya apa nih, ensiklopedia, terus kayak perkembangan budaya berbagai daerah. Nah, gitu. Jadi banyak jenis informasi ya, berdasarkan pada lokasi peristiwa, format penyajian, berdasarkan fungsi, dan terakhir pada bidang kehidupan, apakah musik, sastra, budaya, iptek. Tapi biasanya orang sekarang buat pidato itu lebih pada bidang kehidupan, jadi lebih ke tema gitu kan. Orang lebih ke ini pidatonya apa nih, tentang pendidikan, olahraga, musik, sastra, budaya, atau iptek gitu kan. Jadi lebih gampang tuh mengembangkannya.
Oke. Sampai di situ ada pertanyaan. Oh, ada juga nih berdasarkan bidang kepentingan ya. Informasi menyangkut keselamatan atau kelangsungan hidup pembaca. Informasi yang menyangkut perubahan atau pengaruh pada kehidupan pembaca. Misalnya kayak reklamasi gitu kan. Nah, ini informasi berdasarkan bidang kepentingan. Karena itu ada pengaruhnya nih sama-sama orang-orang yang ada di Jakarta ya kan. Orang-orang yang ada di daerah reklamasi tersebut. Nah, itu berdasarkan bidang kepentingan. Terus cara atau kiat praktis membaca, tapi sebenarnya lebih ke nomor 4 sih kalau pidato, informasi berdasarkan bidang kehidupan gitu ya. Kita lanjut di sini kan? Kita lanjut di sini. Ini bisa nanti masuk media hasil jurnal. Kita harus ada ujian praktek ya? Masih aja mantap. Kamu Ujian praktek kita ini aja sih sebenarnya, laporan membaca buku itu aja. jadi itu sih Ini kan daring kan? Ini deh laporan membaca buku itu aja. udah masukin berarti. Atau mau buat eksposisi? Tak salah dulu. Ntar saya lihat dulu ya. Yalah buat eksposisi aja. Iya, eksposisi kan kemarin belum ada kita buat teksnya. Yang kemarin kan udah, ya sebenarnya saya sampaikan kemarin untuk kita buat tesis sama argumen yang di kelas. Tapi kan belum selesai. Nah, itu kita jadikan kajian untuk ujian praktek aja. Nah, kalau yang nilai untuk baca buku tuh jadi nilai ulangan harian 1. Karena daring kan, kalau misalnya kemarin kumpulnya dari WA aja, atau dari grup juga bisa sih. Akhirnya berarti usia ini bisa bedakan saja dari siapa? Adalah sedikit, kayak mana kejelasannya cara buatnya nanti. Terus kumpulkan ke WA, kalau misalnya takut apa, ke grup kita aja nanti. Oke? Kenapa kamu cepat pulang? Kamu mau di luar ini? Ini kelas 10 dulu berarti? Setelah ini? Kelas 12 dulu kan? Kelas 12 ya? Kelas 12? Iya, ini kan saya setelah ini kelas 12 dulu. Atau kelas 10 dulu? Coba tanya sama Mas. Ya udah, kelas 10 dulu setelah ini. Ini kelas 11. Belum. Ntar lagi.
Oke ya. Jadi itu untuk jenis informasi dalam teks pidato. Nah, untuk ujiannya, ujian praktek kita kan gini, kalian kan lebih ke mungkin bagian kelasnya sebagian masih banyak yang lebih paham ke teks eksplanasi nih, ya kan, ini kan praktek nih. Berarti kita ambil yang bab kedua aja untuk ujian prakteknya. Nah, ujian prakteknya itu kalian coba buat satu teks eksplanasi, nanti dikumpulkan dari WA gitu. Boleh WA pribadi, boleh dari WA grup ya. Jadi untuk ujian praktek, saya tulis di sini ya. Ya, kita boleh nanti buat teks eksplanasi ya, yang mana kita ikuti strukturnya mulai dari pernyataan umum, terus ada deretan penjelas, dan terakhir ada interpretasi. Karena kalau pidato saya agak ragu, kan itu masih baru masuk, berarti takutnya masih belum bisa ya. Jadi kita ke teks ini aja, teks eksplanasi. Tapi perhatikan urutan strukturnya, mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, sama interpretasi. Jadi nanti fenomenanya terserah, boleh fenomena alam seperti hujan, tsunami, atau banjir bisa, atau fenomena sosial seperti demonstrasi, terus fenomena geng motor misalnya gitu. Jadi itu boleh yang mana aja. Yang penting strukturnya mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas dengan interpretasi. Kumpulnya via WA grup atau Japri. Tapi di grup aja lah biar lebih enak, biar lebih rapi gitu kan. Karena kan walaupun ini ujian kan beda-beda gitu. Nggak mungkin kan isi teks kalian sama persis gitu. Kalau sama persis berarti nyontek-nyontekan gitu. Jadi kalau bisa buat fenomenanya beda, sama pun boleh, misalnya sama-sama hujan, tapi kan bahasa kalian dalam mendeskripsikan bagaimana terjadinya fenomena hujan itu kan beda-beda pasti. Nggak mungkin sama persis bahasa tiap orang kan. Gitu. Terus untuk bagian penting teks ceramah tadi, itu kamu bisa ambil datanya dulu gitu. Jadi kalau misalnya tahapan-tahapan kita mau buat teks ceramah kan tentukan dulu topiknya gitu ya pada halaman 85. Itu kan ada tabel bagian-bagian penting. Jadi kalau misalnya ada sebuah teks, terus kamu tinggal compare aja satu bagian-bagian dengan bagian yang lain yang kira-kira menjadi pokok inti teks gitu. Terus di data baru kamu boleh kembangkan menjadi teks yang baru gitu. Jadi kalau misalnya cari bahan juga gitu tekniknya kan. Jadi urutan tahapan pidato itu, pertama kan kamu cari bahan, ya kan. Udah kita tentukan topik, cari bahan, ngambil inti-intinya aja gitu kan, dipilih lah, pilih bahannya, terus masuk kepada buat kerangkanya, tentukanlah judulnya di sini, baru terakhir di mati. Jadi mengambil bagian-bagian penting dalam teks ceramah juga sama, intinya dia ngambil ide pokok atau kalimat paling umum dalam setiap konten struktur yang disampaikan, mulai dari tesisnya apa ide pokoknya, argumen apa ide pokoknya,
Terus apa ajakan utama yang dikasih di teks? Misalnya kalau di teks yang halaman 84 ini katanya Jepang sangat menghargai waktu. Oleh karena itu, katanya kan, apalah arti pelajar, kata mereka. Kalau pelajar itu adalah masa depan Jepang. Jadi kalau mereka nggak menghargai waktu, maka masa depan Jepang dan pelajarnya itu harus dipertaruhkan. Jadi ada pokok-pokok inti dalam setiap teks yang ada di pidato tadi. Oke? Sampai situ ada pertanyaan nggak? Tujuan ceramah itu seperti di halaman 97 tuh yang saya bilang tadi ya, ada yang tipenya informatif, persuasif, dan rekreatif. Kalau untuk konten kebahasaan itu bisa kita lihat di halaman 94, dia menggunakan kata ganti orang pertama tunggal, yaitu saya, aku, karena kan yang menyampaikan itu nggak mungkin juga dia gitu, pasti saya, aku. Terus pastinya dia, kalaupun ada kata ganti yang lain, pakai kami. Kami misalnya mewakili, dia pidatonya mewakili perusahaan tertentu gitu kan. Selanjutnya, kelompok teks ceramah itu sering menggunakan kata sapaan seperti hadirin, kalian, bapak, ibu, yang kita tulis pakai huruf kapital. Lalu ada kata-kata teknis seperti sarkastis, eufemistis, tata krama, kesantunan berbahasa, dan etika. Memiliki hubungan argumentasi juga sebenarnya, sebab akibat, maka dia pakai konjungsi-konjungsi kronologis dan kausalitas seperti jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, jadi, oleh karena itu, nah gitu kan. Terus menggunakan kata kerja mental. Mental itu, ingat, adalah verba yang secara fisik tidak kelihatan. Soalnya kita sama rakyat Indonesia mengharapkan Indonesia yang lebih maju lagi di masa depan. Nah, harapan itu kan secara mental nggak, atau secara fisiknya tidak kelihatan, tapi dia secara mental terasa gitu kan. Terus menggunakan persuasi yang ada kata-kata ajakan, misalnya hendaklah, sebaiknya, perlu, harusnya gitu kan. Itu yang menjadi konten dalam bahasa teks ceramah. Kamu bisa lihat tabelnya ada di halaman 90, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kata ganti orang kedua, sapaan. Jadi kata ganti orang kedua di sini sapaan, bukan kata ganti yang sifatnya mengajak dialog, tapi dia cuma sekedar menyapa gitu. Makanya dia tetap dikatakan sebagai bentuk komunikasi lisan searah. Ada kata sambung sebab akibat, dan temporal juga ada ya. Ada kata teknis yang merujuk pada bidang ilmu yang kita jelaskan lah ya. Terus ada kata kerja mental, dan ada kata kerja persuasi. Kalau topik-topik untuk teks ceramah itu banyak sebenarnya, di halaman 97 itu banyak ya. Namanya kita yang baikkan pidato, luas, bisa tentang biografi, pengalaman pribadi yang menginspirasi lah khususnya ya, atau yang memberikan pembelajaran. Terus ada hobi dan keterampilan, soalnya gimana sih cara kita mengisi waktu kita menjadi lebih produktif gitu kan. Terus pengalaman dan pekerjaan, pelajaran sekolah atau kuliah, terus pendapat pribadi, terus peristiwa yang hangat dan pembicaraan publik, masalah keagamaan ini, tapi sebenarnya lebih ke audiens yang sifatnya homogen. Kalau seperti kita kan sama-sama muslim, bolehlah kita pidato ya tentang khotbah atau keagamaan. Tapi kalau dalam forum-forum yang sifatnya majemuk atau tidak semua muslim,
hal-hal yang bernuansa agama dan suku ini agak-agak dihindari gitu. Maksudnya gini, boleh dibicarakan tapi tidak secara spesifik sekali. Maksudnya sampai kita menjelaskan akidah itu nanti takutnya menyinggung. Terus problem pribadi ya, misalnya permasalahan yang pernah kalian alami secara pribadi itu apa. Terus biografi tokoh terkenal, pernah nggak lihat biografinya si Alan Turing. Alan Turing itu adalah salah satu penemu komputer pertama. Jadi dia sebelum komputer yang sekarang kan komputernya tipis kayak tablet gitu kan, bisa kita bawa kemana-mana. Dulu dia juga mencita-citakan itu, setiap rumah punya komputer di masa depan katanya. Jadi waktu itu komputer itu seperti mesin biometrik pertama yang menerjemahkan simbol-simbol dalam perang. Jadi perang dulu kalau nggak salah saya Jerman sama Prancis gitu kan, perang Asia Timur Raya sama perang Britania Raya itu dia banyak dibantu oleh si Alan Turing. Maksudnya dia membantunya bukan membantu perang, dia membantu menerjemahkan kode-kode. Jadi Jerman dulu kalah itu bukan karena bom, tapi karena kode-kode rahasianya bocor. Juga sama, Jepang menyerah sama Amerika itu bukan karena bom, karena kode-kode rahasia dari Amerika itu udah dimengerti oleh kode-kode rahasia tentara Jepang itu udah dimengerti oleh Amerika gitu. Jadi sebenarnya mengakhiri perang itu ilmu pengetahuan memang gitu. Jadi ketika udah diketahui kode-kodenya, ya udah mereka nyerah gitu, karena strategi perangnya udah ketahuan. Nah jadi seperti itu gitu ya. Jadi si Alan Turing ini buat komputer tuh besar kayak satu ruangan gitu. Kayak satu kelas kita ini itu satu komputer dulu. Disitulah mesinnya, terus alat penerjemahnya, kalkulasinya, kabel-kabelnya penuh semua satu ruangan ini. Karena dulu mungkin masih kayak chip-chip, terus memori, kabel apa tuh masih ukurannya besar-besar gitu kan. Terus dia mulai beranggapan bahwasanya mungkin ini bisa dilakukan di setiap rumah walaupun dia masih besar. Tapi karena ada satu masalah konflik pada masa itu di Inggris, dia dipaksa minum racun. Akhirnya terhentilah penelitian dia, baru dilanjutkan lagi sama peneliti-peneliti berikutnya. Sampai akhirnya terciptalah memori seperti chip sama merap yang kita kenal sekarang yang bentuknya kecil seperti handphone ini. Jadi dasar mula handphone, terus komputer, laptop yang kita pakai itu dibuat si Alan Turing tadi. Tapi dulu masih bentuknya satu rumah besar gitu. Nah jadi bisa kita jadikan biografi dia itu sebagai pembelajaran untuk teks cerita ceramah tadi gitu ya. Ya misalnya gimana dia tetap, padahal dia udah di setiap hari itu dikasih racun gitu, diterapi, kata orang diterapi, padahal sebenarnya terapinya itu mengandung racun gitu. Tapi dia tetap mengembangkan itu sampai dia akhirnya meninggal. Penelitiannya tapi sampai ke tahap yang udah udah rampung gitu, sudah fix bisa dikembangkan. Makanya dari situlah banyak ilmuwan-ilmuwan lain yang mengembangkan seperti Mark Zuckerberg itu kan pengembangan software, terus pengembangan motherboard. Akhirnya diteruskan sama peneliti-peneliti lain tapi udah terpecah-pecah. Misalnya yang satu meneliti RAM, satu meneliti motherboard, satu lagi meneliti tentang bagaimana kapasitas memori, terus bagaimana hard disk gitu kan, LCD dan segala macamnya. Tapi dasar konsep utama semua partisi itu adalah si Alan Turing gitu. Jadi itu dia tetap semangat sampai akhir hayatnya untuk mengembangkan komputer yang sampai sekarang sangat mempermudah kita di bidang kehidupan, termasuk kayak lampu merah sekarang. Bayangkan kalau nggak ada lampu merah, traffic line itu di jalan gimana. Terus masalah kayak perbankan, transfer, game, apa semua yang sekarang kita pakai, media sosial, termasuk belajar online ini juga semua kan basicnya dari komputer itu gitu. Jadi banyaklah dari bidang kehidupan yang diperbaiki lewat komputer ini tadi. Salah satunya pembayaran listrik, apa air kan sekarang semuanya udah serba digital. Bayangkan kalau masa pandemi tapi kita di tahun 1900-an atau di tahun 1800-an sebelum ada komputer gitu kan. Langkah susahnya kan semua nggak bisa dipakai gitu kan. Ini masih lumayan, kita masih terhubung secara digital gitu. Nah itu juga bisa kita pakai sebagai dasar tes ceramah yang dikomparasi dari biografi tokoh terkenal. Terus minat halayak, apa sih sekarang lagi di-boomingi masyarakat seperti street food, terus apa nih
proses pengembangan kota pintar atau smart city, itu boleh juga dijadikan sebagai rumusan teks ceramah. Oke ya, itu aja untuk teks ceramah. Jangan lupa untuk tugas ujian prakteknya buat eksplanasi di rumah, dan ikuti struktur dan konten pembahasannya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.